Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal rajula idza qama ma'al imami hatta yansarafi kataballahu lahu qiyamal lailah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa saddaqan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, adik-adik majelis Al-Fatona yang dimuliakan dan insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lantunan kita irokan kalimat thayyibah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan ucapan dan lantunan rasa syukur ini Allah senantiasa dan selalu menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah, tercurah kepada panutan hidup kita yang insya Allah kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, adik-adik, kita sudah menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, sudah hari yang ke 4 atau 5, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin hari kelima. Ya. Alhamdulillah, tidak terasa, sudah cepat sekali. Sudah hampir 1 pekan kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dulu sebelum kita masuk ke bulan Ramadan sudah saya sampaikan khutbah Rasulullah di akhir bulan Syaban, di mana bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, yang dimana di siang hari kita disuruh menahan rasa haus, lapar dan dahaga, dan malam harinya kita ada sebuah amalan yaitu menjalankan sholat tarawih secara berjamaah. Sesuai dengan hadis yang saya bacakan tadi, innar rajula idza qama ma'al imami hatta yansarafa kataballahu lahu qiyamal lailah. Sesungguhnya seseorang apabila berdiri sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka Allah akan menulis baginya pahala seperti orang yang berdiri sholat selama 1 malam penuh. Panjenengan kalau wau sampun nindakaken sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah bersama imam. Sinten sing niki wau sholat dhewe mboten bareng imam? Ya, berarti kan sholat sedaya kali imam toh nggih. Alhamdulillah malam hari ini panjenengan sudah dicatat oleh Allah kataballahu lahu qiyaman lailah. Panjenengan malam ini sudah dicatat seperti melaksanakan sholat semalam penuh. Ya, jadi sewengi berdatak. Ya, padahal mungkin jenengan sare, neng jenengan entok pahala seperti menjalankan sholat. Wong turu untuk ganjaran sholat kan enak banget toh Bu. Karena panjenengan tadi habis menjalankan sholat taraweh berjamaah bersama imam sampai selesai. Di bulan suci Ramadan dalam hadis riwayat Ahmad, innallaha an wajalau farada siyama Ramadan wa sananuhu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minad dunubi kayaumi waladatu ummuhu. Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa Ramadan dan aku mensunahkan sholat malam pada malam harinya, dan barang siapa berpuasa dan sholat malam dengan mengharap pahala Allah, maka dia dikeluarkan dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Atau man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sinten mawon sing siang hanya mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Atau kalau di sini di sebuah hadis riwayat Ahmad bahwa dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang lahir itu kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu kan suci. Jadi panjenengan nek siang di bulan suci Ramadan karena mengharap ridha Allah, bukan karena melu-melu lho nggih. Oh, tanggane poso, aku ya melu poso. Oh, sak keluargaku poso, aku ya posone gur turu terus. Nek diloke kok turu wae to ibadah. An-naum siam al ibadah. Tidurnya orang puasa Ramadan itu kan ibadah. Jadi anggap dikangkane le tangi le ibadah, sing ibadah kusuk banget. Sange kusuk ngene ngorok-ngorok. Nah ini kok anak-anak zaman sekarang itu selalu menggunakan dalil niku Bu Pak. Padahal dalil itu digunakan nek kowe melek gur gaweane gawe maksiat gitu. Nek kowe melek gur gaweane gibah, nek kowe melek gur gaweane nonton sesuatu yang tidak bermanfaat kowe meremo karo gitu. Tapi ora merem terus gitu. Dari sedina merem kok kumadan Allah Akbar salat merem meneh. Ini alasannya an-naum siam al-ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Seperti tadi hari pertama masuk, Masya Allah pemandangan di sekolah itu Batman kabeh. Baru masuk buka pintu turu kabeh. Masya Allah, kita udah turu kabeh ibadah Bu. Jawabannya ibadah ya Allah. Jarang ngono kuwi to Le, apa yang namanya ibadah. Ayo ini pelajaran kok terus ibadah terus. Ini pelajaran ya ibadah. Ayo tangi-tangi melek semangat ya. Ini memang berat ya untuk kalau tidak diiringi dengan keimanan dan mengharap ridha Allah, sungguh sangat berat sekali. Bayangkan jam 3 bangun. Niku karena kalau tidak karena rahmat Allah abot Bu Pak. Jenengan pendandina kon tangi jam 3 ki abot. Nanti bandingkan setelah Ramadan berlalu, beda banget. Ora bakalan iso tangi enteng kaya sakniki niki. Sakniki niku enak banget. Begitu Mbak, kita nanti tidur jam 1 malam sekalipun ya, jam 2, jam setengah 3 nggih pun ngerti-ngerti badan itu seakan-akan kayak sudah digerakkan, kayak sudah kayak otomatis ya, kayak tik-tik setengah 3 badan otomatis walaupun rasanya wah bote apa itu seperti udah bangun sendiri, ngerti-ngerti tangannya nyedek kompor, langsung masak air, noto wedang. Ini kayak sudah siklus yang sudah kebiasaan, sudah kayak hal yang wajar. Tapi mengubah Ramadan, alah boro-boro arep tangi, aduh merem ngetiti subuh keberandangan. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Maksudnya kalau puasa Ramadan kita berhasil, insya Allah karena tujuan kita la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka mestinya jauh lebih baik. Itu maksudnya ketika puasa Ramadan begitu. Maka kalau kita puasanya diiringi dengan rasa iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala pada saat Ramadan atau setelah Ramadan, ketakwaan dan iman kita bertambah, bukan malah berkurang. Maka ada Syawal, satu meningkat. Semakin meningkat amalan kita. Nah sebenarnya apa ibu-ibu? Dalam buku ini ada judul yang bernama mendapatkan hidangan di bulan suci Ramadan yang berbeda-beda. Saya bacakan, di sholat tarawih mempunyai fadilah yang sangat luar biasa. Ya, fadilah di setiap malamnya itu berbeda-beda. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang fadilah sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Beliau menjawab, pada malam pertama, jadi malam pertama niku berarti hari Rabu malam ya, Rabu malam itu kita sudah berdiri sholat tarawih meskipun siangnya kita belum puasa, tapi malamnya kita sudah tarawih. Pada malam pertama Allah membersihkan dosa orang yang sholat taraweh seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tadi hadis riwayat Ahmad tadi yang saya bacakan tadi. Kemudian hari kedua, pada malam kedua, hidangan apa yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba Allah yang mendirikan sholat taraweh di bulan suci Ramadan. Pada malam kedua Allah mengampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika mereka beriman. Pangapunten yang dimaksud itu seagama gitu ya.
saya punya orang tua saya muslim semuanya, maka di hari kedua Allah ampuni dosa saya dan Allah ampuni dosa kedua orang tua saya, karena saya dan orang tua saya seagama, seiman. Tapi kalau saya dengan orang tua saya beda akidah, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hidangan yang diberikan oleh Allah di sholat taraweh hari yang kedua. Hari yang ketiga atau malam yang ketiga, malaikat berdoa dari bawah arsy, ya, malaikat berdoa dari bawah arsy, ya Allah, amal itu atau tarawih itu menggetarkan aku, mudah-mudahan engkau mengampuni dosanya yang telah lalu. Yang tadi ghufira lahu ma taqaddama min dambi, yang dalilnya itu Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Karena di sini tidak sebutkan dosa seperti apa, tentunya kecuali dosa-dosa yang besar. Ya, digugurkan dosa-dosa kecil kita, dihapuskan semuanya. Di malam pertama tadi kita sudah seperti bayi yang baru dilahirkan. Di malam kedua kita sudah diampuni lagi. Tidak hanya kita, tapi kedua orang tua kita juga diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosanya. Ini karena apa? Kita mendirikan sholat taraweh di malam harinya. Dan sholat taraweh itu boleh munfarid itu boleh sendirian, ya, boleh berjamaah. Kalau berjamaah tadi manfaatnya, nek berjamaah dengan imam dari awal hingga selesai, kita mendapatkan yang sorallahu kataballahu lahu qiyaman lailah. Kita dicatat seperti melaksanakan amalan semalam suntuk tadi, nek jam bareng-bareng kali imam. Tapi nek dewe, nah kita dapat hidangan-hidangan ini. Karena Rasulullah itu sebenarnya sholat tarawehnya itu diawali dengan sendiri, tapi karena rumahnya atau dalamnya Kanjeng Nabi itu dari satu dengan masjid, ada sahabat itu melihat mungkin pas lewat di balik jendela atau bagaimana, ketika di masjid, Rasulullah kok izin apa nih enggak ke sholat apa, dan bisik-bisik, ya biasanya kita itu kalau lihat istilahnya panutan kita, ya idola kita, ulama kita, misalkan kita baru ke masjid, kita kemudian tirai rumah ulama kita terbuka, loh kayak kok kiai ini kok ijek lenggah sholat, apa ya, penasaran tanya sholat apa, akhirnya ngandani karo kancan, aku mau ning masjid lho, Kanjeng Nabi ki sholat lho, yuk sesuk ada yang ngumpul apa ngetutke Kanjeng Nabi. Hari kedua, hari ketiga sholat bersama Rasulullah, tapi hari berikutnya Rasulullah dintani ra metu-metu, maksudnya Kanjeng Nabi kok ra mias-mias saka dalem ya. Ada yang tadi jamaah udah kumpul, akhirnya sholat sendiri. Kemudian sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, kak panjenengan boten miyos saking dalam nih, sahabat dan teman udah pada nunggu. Rasulullah bersabda, aku ora metu mergo aku wedi nek misalkan kingko terus jamaah karo aku, seakan-akan ini wajib kudu jamaah. Seakan-akan kok ndak dikira sholat tarawih ini harus wajib berjamaah, maka saya tidak keluar. Artinya kamu berjamaah ya boleh, munfarid ya boleh, karena kadang-kadang manusia itu kan sok ono repote, gitu ya. Sok ono keperluannya, mungkin ada musafir, mungkin ada keperluan, mungkin seperti tadi, mungkin ada punya hajat atau mungkin sedang bepergian, maka nanti sholatnya bisa sendirian di rumah. Yang penting jamaah wajibnya nanti dilanjutkan sholat sendiri di rumah. Oh, makanten ya Rasul. Iya, karena aku terus melu terus, engko seakan-akan kudu wajib. Mbak bagaimana? Misalkan puasanya 1 bulan penuh, tarawih kudu wajib terus. Mungkin ada ketakutan, maksudnya ketakutan itu seperti ketika Isra Mi'raj Rasulullah diwajibkan sholat 50 waktu, gitu. Kan kita awalnya kan sholat kita 50 waktu. Paribasa lagi amalan Assalamualaikum Allahu Akbar Allahu Akbar. Assalamualaikum Allahu Akbar Allahu Akbar. Lagi ambekan sholat meneh, lagi ambekan sholat meneh. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rasulullah, umatku ora bakalan kuat. Ayo unggah meneh. Nah, minta sama Allah diskon, korting ya. Nah ibadah yang korting lebih niki. Ayo sholat ibadah jalan korting, nek korting blonjo niku lak penak ya. Ya, ora kuat umatmu sok ben cilik-cilik, fisiknya lemah.
Memang Rasulullah lagi anak ibaratnya baru 20 waktu. Aja 50 waktu. Ada 5 waktu oke do ditinggal kok ya toh. Oke do bolong-bolong subuh dhuwur asar maghrib arep 50 waktu. Lagi assalamualaikum mungkin do tak sitok-sitok itu. Itu belum. Makanya alhamdulillah ya karena rahmat Allah, kasih sayang Allah yang luar biasa, kita wajib bersyukur bahwa akhirnya kita hanya diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, maka taruh juga begitu kok nek wajib kudu bareng ora bareng dosa. Lah ini kalau nanti kalau namanya ya tengah malam ya nak wajib. Padahal kan sosok ada bar misa bar mari mungkin mau bukono kan diangkat keturun ya ta. Ripuk turun nanti. Asal lho kok wis sandani saya ya Allah aku dosa gede iki rong tarawih. Nah ini khawatirnya seperti itu. Maka oh ya sudah tadi karena ketiduran aku berdiri sholat tarawih sendiri gitu. Kemudian malam keempat, hidangan yang diberikan ketika kita sholat taraweh di malam yang keempat, baginya mendapat pahala membaca khatam Quran, Taurat dan Injil. Jenengan pun nanti nyekel kitab Taurat, Injil pun nanti nyekel. Belas sekolah niku ya tahu apa namanya pegang kitab. Kalau dengar kisahnya, ceritanya itu ya apa pernah, tapi nek Bapak lihat langsung bentuk kitabnya belum. Kalau di museum apa namanya di mana Turki Usmani itu memang ada, katanya ada kitab Taurat yang asli loh ya Bu ya, bukan kitab Injilnya Nabi Isa yang sekarang disembah orang itu, tapi kitab Nabi Isa, Nabi kita Nabi Isa alaihissalam dan kitabnya Nabi Daud alaihissalam. Nah ini kita seakan-akan di malam keempat kita sholat tarawih, makanya di sini dihimbau meskipun tidak bisa berjamaah ini ojo ditinggalkan gitu ya, karena begitu hebatnya hidangan-hidangan Allah di malam sholat tarawih yang kita laksanakan ini. Meskipun kita tidak bisa berjamaah, tidak bisa mendapatkan kata Allahu lahu qiyaman lailah tadi, tidak bisa mendapatkan pahala sholat semalam suntuk karena kita tidak bisa berjamaah bersama imam, minimal kita tetap sholat taraweh karena kita masih mendapatkan hidangan atau keutamaan dari Allah tadi. Ya, maka jangan ditinggalkan. Aku kebabasan bisa nganti turu, nganti sahur ya orang sholat taraweh. Misalnya misal apa, bisa langsung nganti imsak, nggak sudah, nggak sempat taraweh. Ini iman-iman. Maka jangan sampai kita tertidur sebelum kita sholat isya dan taraweh. Kita kan kalau yang di tempat seakan-akan kita khatam Al-Quran, padahal ikmo lagi mau cek bisa alukuk loh ya, durung khatam loh ini. Dengan kita sholat taraweh di malam keempat ya tidak kita tinggalkan, kita sudah mendapat pahala membaca khatam Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran, kita khatam Taurat, kita khatam Injil. Malam kelima berarti malam ini. Malam kelima ada malam ini Allah berikan pahala sholat seperti di Masjidil Haram Mekah. Masya Allah Bu, pun tahu di Masjidil Haram dereng dalu niki penjenengan entuk ganjaran kaya dene penjenengan sholat di Masjidil Haram dan seperti sholat di Masjid Nabawi Madinah, dan penjenengan seperti sholat di Masjidil Aqsa. Nah Aqsa Klaten lo kerep. Nah Aqsa Palestina boro-boro lewatnya wis hitungi bedil ya ini. Jadi hanya baru dapat Masjidil Haram dan Madinah. Ya, padahal sebenarnya Masjidil Aqsa itu juga salah satu tempat yang dianjurkan oleh umat Islam berkunjung. Tapi wallahu alam nanti bisanya berkunjung kapan. Tapi saora-orane panjenengan malam hari ini siji wis entuk kata Allahu lahu qiyaman lailah, jenengan dicatat sholat semalam suntuk, masih jenengan mendapatkan pahala seperti sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Aqsa. Nah, sesuk nek jenengan sholat taraweh benjeng hari yang ke-6, Allah berikan pahala seperti orang yang tawaf di Baitullah. Masya Allah ya Bu, tawafnya ora ning Mangkunegaran ya, nang Manahan tawaf keliling lapangan ning jenengan tawaf mengelilingi Ka'bah. Diampuni dosa-dosanya setiap kali sampai di Hajar Aswad. Masya Allah. Benjeng ampun keturun ya. Salat taraweh, nek keturunan kelangan iki jenengan ora tawaf ya. Makanya jangan ditinggalkan.
Ketika hari yang ketujuh panjenengan sholat taraweh, maka mendapati Nabi Musa alaihissalam dan membantunya untuk mengalahkan Fir'aun. Bu, ketemu Fir'aun urung tahu lho Bu. Iki untuk ganjaran jenengan kowe kaya-kaya bantu Nabi Musa mengalahkan Fir'aun dan Haman. Hidangan-hidangan Allah yang diberikan di malam-malam bulan suci Ramadan ketika kita mendirikan sholat taraweh. Semoga amal ibadah kula panjenengan sedaya di siang Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, sedekah kita, puasa kita, tahajud kita, qiraatul Quran kita diterima pahalanya dan diberikan lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.